Oke? Jenis Oke, penelitian Bu. itu ada dua. Yang pertama, penelitian empiris. Yang kedua, penelitian normatif. Ada berapa jenis penelitian? Dua. Ada dua. Yang pertama, normatif dan empiris. Kalau normatif itu penelitian yang bagaimana? Penelitian secara terbuka. Secara terbuka. Apa ya? Apa ya, Bu? Lupa, Bu. Gimana? Penelitian normatif yang seperti apa? Penelitian yang normatif seperti apa? Oke, penelitian normatif adalah penelitian yang berdasarkan norma-norma atau undang-undang atau peraturan yang berlaku. Jadi, datanya itu diambil dari paper. Sedangkan empiris itu adalah penelitian lapangan. Jadi bahannya atau datanya itu tidak melalui paper, dia melalui wawancara langsung. Contohnya nih, kayak hukum adat. Hukum adat ada ininya nggak? Tertulisnya nggak? Tidak, Bu. Nah, jadi normatif itu adalah penelitian yang tentang peraturan. Sedangkan kalau misalnya empiris, Normatif. kalau empiris, Hormat, Bu. kalau empiris kok praktek di lapangan. Oh iya, Bu. Tentang praktek di lapangan. Oke. Sampai di sini paham? Bu. Ada yang nggak paham? Dari muka-mukanya ada yang nggak paham nih? Perlu Ibu panggil satu. Nggak usah, Bu. Nggak usah. Kami dengarkan, Bu. Ibu jelasin. Kami dengarkan. Coba siapa ya? Apri. Apri, halo? Ada gangguan pendengaran tuh. Oke. Apri, bisa kamu jelaskan, Dek, jenis penelitian ada berapa tadi? Loh, kemana orangnya? Hilang. Hilang, Bu, ditelan bumi. Coba Irenia Sidabutar, bantu Ibu, Dek. Kurang keras suaranya. Yang tentang penelitian hukum empiris. Nggak denger, Ibu, Dek. Pakai handset dia itu, Bu. Kayaknya headsetmu kurang ini deh. Kurang bagus. Kurang canggih. Coba dilepas aja sebentar. Minta beli AirPods itu, Bu. Sudah, Iren? Iren, mana suaranya Iren? Oke. Ya, Bu. Nah, Tadi apa tadi, Bu? Nah, jenis penelitian ada dua. Penelitian normatif dengan empiris. Apa aja itu, Iren? kalau penelitian hukum empiris itu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, Bu. Iya, yang paling gampangnya itu adalah penelitian dari lapangan atau secara langsung. Itu empiris. Ya, kalau normatif? Kalau normatif, sebentar ya, Bu. Kalau normatif itu melakukan penelitian secara perpustakaan, Bu. Ini merupakan penelitian yang
mengkaji studi dokumen. Iya, studi dokumennya tadi contohnya apa? Yang udah Ibu jelaskan? Peraturan perundang-undangan, Bu. Oke, good. Bagus ya. Jadi sebelum kalian menentukan penelitian yang mau kalian buat, kalian harus tentukan dulu jenisnya. Kalian mau meneliti apa sih? Empiris atau normatif? Tapi biasanya nih, mahasiswa S1 itu lebih Normatif, banyak Bu. memilih normatif, iya. Karena males ribet. Ribet. Oke, kita masuk ke teknik penyusunan rumusan masalah, latar belakang, tujuan, dan manfaat penelitian. Sebelumnya Ibu mau tanya, antara judul dengan rumusan masalah, mana yang lebih dahulu, lebih baiknya kalian temukan atau tentukan? Masalah, Bu. Judul dulu atau rumusan masalah dulu? Judul dulu, Bu. Siapa yang jawab judul? Judul lah, Bu. Judul lah, Bu. Doni judul. Iya, Iya, Bu. Bu. Terus siapa lagi? Judul, Pak Bu. Bio, Bu. Siapa? Pak Bio. Fabio judul. Iya. Judul, Bu. Terus Andre judul. Judul, Bu. Yang cewek-cewek judul atau rumusan masalah dulu? Karena Timon? ini belum ngerti, Bu. Judul, Bu. Judul, Bu. Romaito? Judul, Bu. Judul. Ada yang rumusan masalah dulu? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Masa sih? Jadi semuanya Ya, pakai harus, judul Bu. dulu? Karena judul gampang, Bu. Karena judul gampang. Yakin. Nyari judul gampang, tapi kok diterima nggak tahu lah, Bu. Cari masalah yang gampang. Iya, nyari masalah yang gampang. Siapa yang jawab itu tadi ya? Nggak nampak, Ibu. Doni, Bu. Doni, Bu. Karena dia bikin sering onar itu, Bu. Bikin sering masalah dia di luar itu, Bu. Oke. Memang pada dasarnya antara judul dengan rumusan masalah itu yang duluan diteliti, yang duluan ditentukan itu judul. Tapi Jadi segala minggunya gini. lebih baik kalian nyari masalah dulu. Kenapa gitu, Bu? Agar Karena tahu judulnya. kalau masalahnya sudah ada, judul bisa mengikuti masalah. Oh. Ya, Bu. Pernah Agar nggak? sinkron, Bu, ya. Iya. Pernah nggak kalian ngelihat kakak kelas kalian di universitas yang lain itu udah sampai bab 2 atau bab 3 tiba-tiba ganti judul? Pernah, Bu. Pernah? Pernah, Bu. Pernah, Pernah. Bu. Abang-abangan, Bu. Nah, Karena masalahnya nggak sesuai dengan judul awal. iya. Jadi ketika dia udah ngerjain bab 3, judulnya terpaksa diubah. Ganti. Ya nggak? Ya, Ya Bu. kan? Ubah. Nah, Iya, Bu. itu kenapa Ibu sarankan kalian itu mencari rumusan masalah terlebih dahulu. Judul bisa berubah sesuai dengan masalah yang kalian teliti dan bisa disempurnakan judulnya. Tapi di Fakultas Hukum Unpri lebih sering judulnya dulu baru rumusan masalah. Tapi semenjak sekarang kalian bikinnya jurnal ya, nggak skripsi kan? Iya, Bu. Jurnal, Bu. Nah, jadinya Iya, Bu. Jurnal sekarang, Bu. Ada skripsi. oke. Jadi antara judul dengan rumusan masalah itu sinkron. Iya, Bu. Cara menyusun judul penelitian. Yang pertama, menggambarkan maksud penelitian dan masalah yang diangkat dalam penelitian. Yang kedua, mengarahkan peneliti dan pembaca tentang apa sebenarnya yang diteliti. Dan yang ketiga, menggambarkan tentang tempat atau lokasi penelitian. Penelitian hukum empiris. Redaksi judul dalam kerangka acuan penelitian bukanlah merupakan hal yang paling utama. Ingat ya, jadi jangan stres perkara judul. Redaksi judul dapat diperbaiki setelah penelitian selesai dilaksanakan. Perbaikan ini dilakukan setelah peneliti mengetahui secara lebih mendalam tentang informasi-informasi dan hasil penelitian yang sudah didapatkan. Sampai di sini paham? Bu. Bisa nggak judul sama rumusan masalah itu berbeda?
Enggak, Bu. Enggak. Kenapa, Merina? Karena harus sejalan judulnya sama masalah. Gimana, Merina? Ulangi, Dek. Karena tidak sejalan, Bu. Karena harus sejalan, Bu. Oke, karena harus sejalan. Iya, ibaratnya kayak Hubungan. bilang hubungan. Nah, kayak gimana, Fabio? Hubungan yang bertolak belakang sifatnya, Bu. Oh, gitu. Iya, Bu. Iya. Jangan curcol di sini ya. Iya, Bu. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi judul itu harus menggambarkan tentang rumusan masalah. Next. Iya, Bu. Untuk menentukan rumusan masalah, siapa yang mau bantu ya? Jawab Martua. Jangan kaget lah, Dek. Baca, Dek. Bentar ya, Bu. Ya. Rumusan masalah. Definisinya, Bu, Iya. adalah pertanyaan. Mana tadi ya? Lah. Pak. Bentar ya. Ah, nih. Ya, Bu. Iya, Bu. Rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan dijawab melalui kegiatan penelitian. Cara penyusun rumusan masalah: 1. Dirumus dalam kata tanya. 2. Pertanyaan harus dapat dijawab berdasarkan data. 3. Pertanyaan harus spesifik atau batas wilayah, waktu, tempat, dan sebagainya. 4. Memerlukan proses oleh pikir atau analisa untuk menjawab pertanyaan. 5. Linear dengan latar belakang. 6. Konsisten antara masalah yang satu dengan yang lainnya agar fokus. 7. Menggambarkan pendekatan dan sifat penelitian. 8. Masalah yang dirumuskan research dan managrip sehingga diketahui bahwa masalah tersebut memang layak diteliti dan peneliti memiliki penelitiannya. Oke. Dirumuskan dalam kata tanya. Apa aja kata tanya? 5W 1H, Bu. Apa aja itu? What, apa, di mana, bagaimana, siapa, Mengapa? Oke. Dah. Loh. Oke. Jadi di dalam rumusan masalah itu harus ada kata tanya. Kalau nggak ada kata tanya, namanya bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Terus, yang paling penting adalah masalah yang dirumuskan harus researchable dan manageable. Maksudnya researchable itu gimana? Ada yang tahu? Secara rinci. Secara rinci. Apanya yang secara rinci? Pokok rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya secara rinci. Oke. Ada yang jawab siapa? Michael ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Mikael. Kalau manageable? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu, Bu. Juliana. Mana Juliana? Ada Juliana? Kalau dia yang researchable itu, yang manageable itu dia rumusan masalahnya sudah tepat gitu. Sudah tepat. Kalau researchable? Researchable itu dia harus ya. Yuk, ada yang bisa jawab? Oke, researchable itu maksudnya rumusan masalah itu harus bisa Teliti. Iya, diteliti. Bagus. Siapa yang jawab tadi itu? Fabio, Bu. Harus bisa diteliti, researchable. Harus bisa dijawab.
harus Ah, bisa ya. diselesaikan. Diselesaikan. Itu researchable. Kalau manageable, dia harus berurut. Berurut maksudnya di sini gini, rumusan masalah itu kan biasanya kalau di Unpri ada berapa? 4, banyak kali ah. 2. 2, Salah Bu. Ngomong. Satu. berapa? 1. Yang lainnya? Nggak tahu lah, Bu. 4 banyak kali itu lah. Bu. 1 lah. Aku panggil ya. Albert Gabriel. Yang mat- Albert matikan Gabriel. mikrofon, Bu. Nah, kamu pakai baju nggak sih? Pakai, Bu. Pakai. Kirain kayak kelas sebelah nggak pakai baju dia. Enggak sopan. Sopan. Dari kampung, Bu, orang sebelah. Nah, gimana tadi Albertnya namanya tadi? Kan, Bu. Albert, Bu, Albert. Albert. Manageable. Berurut. Maksudnya gimana? Manageable berurut. Mm-mm. Bentar ya, Bu. Bingung? Manageable itu kan berurut. Maksudnya gini. Urutannya kita itu ada tiga rumusan masalah. Di Unpri ada 3 rumusan masalah. Bukan 4, bukan 2, bukan 1. Tapi berapa? 3. 3. Ingat-ingat ya. Jangan sampai nanti nggak tahu. 3 rumusan masalah yang wajib kita buat itu harus manageable, harus berurutan. Berarti pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga itu harus berurut. Biasanya pertanyaan yang pertama itu menjelaskan tentang masalah secara umum. Yang kedua sedikit khusus, dan yang ketiga baru khusus. Masih bingung, Bu? Kalau masih bingung, kita masuk ke sini. Contoh pertama. Perhatikan rumusan masalah yang Ibu buat di contoh pertama. Siapa yang membantu Ibu baca? Maria Teresia? Baca, Dek. Contoh pertamanya, Bu. Ya. Contoh 1 yang pertama, bagaimana mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi telah dialihkan kepada pihak ketiga. Kedua? Yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan kepada pihak ketiga. Dan yang ketiga, hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan kepada pihak ketiga. Oke, untuk semuanya. Contoh 1 yang Ibu kasih ini, nomor 1, 2, dan 3, apakah sudah manageable? Sudah berurut atau belum? Sambil berpikir, kita isi absen dulu ya. Password presensinya teknik, T-nya huruf besar. Ini boleh. Pakai apa? Sudah Ibu chat juga di grup ya. Ibu. Oh iya, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Ini kok keluar ya? Sudah? Yang sudah absen, kita fokus lagi ke sini ya. Gimana menurut kalian?
Sudah berurut atau belum? Cutvitia, adakah? Cutvitia M? Ya, Bu. Masuk, Bu. Ada orangnya? Saya, Bu. Nggak ada Belum, Bu. tanpa orangnya, gelap. Iya. Gelap, nggak nampak. Mungkin Mana mati dia? lampu, Bu. Mati lampu. Cutvitia lagi mati lampu? Enggak, Bu. Enggak, enggak ada orangnya. Coba jawab, Dek. Bantu Ibu jawab, Dek. Bagaimana? Gimana? Nggak paham? Sudah berurut, Bu. Sudah berurut. Sudah berurut? Sudah, Bu. Oh ya? Iya, Bu. Kenapa? Kok bisa udah berurut? Karena kan pertanyaan pertama bagaimana mekanismenya, baru cara kendala apa saja yang dihadapi, baru ketiga penyelesaian, bagaimana untuk memperbaiki penyelesaiannya, Bu. Jadi menurutmu sudah urut, Michael? Iya, Bu. Oke, sudah. Yang lainnya? Doni gimana, Don? Gambar Bu, lagi dibaca nih Bu. Data penelitian. Cutvitia gimana? Udahlah nggak ada orangnya, nggak ada suaranya. Gimana, Dek? Dek, Sudah, Bu. sudah berurut? Sudah. Ada jawaban yang tidak? Bu, menurut saya belum berurut, Bu. Ada? Kalau diam aja berarti semuanya bilang ini berurut. Semuanya berurut? Oke lah. Kita skip dulu jawabannya ya. Kita lanjut ke jawaban berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ini nih. Rumusan masalah 1, 2, 3 tentang Bang Sumut. Siapa yang mau bantu Ibu baca? Intan Ambarita. Ada nggak orangnya? Ada, Bu. Baca, Dek. Bagaimana bank sumur diterbitkannya dalam hal wan prestasi prinsipal. Terus? Faktor-faktor apakah yang menyebabkan wan prestasinya prinsipal dalam bank garansi yang diterbitkan Bank Sumut? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap wan prestasinya prinsipal dalam bank garansi di Bank Sumut dalam hal terbantahan dari prinsipal? Oke. 1, 2, dan 3. Sudah berurut atau belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Siapa yang jawab tadi? Aku, Bu. Saya, Bu. Michael. Siapa? Michael. Michael apa Doni? Ya, Bu. Michael. Michael. Oke. Michael, Bu. Kenapa Fabio. belum? Apa? Seharusnya kan, Bu, yang pertama kan, Bu, faktor apa yang menyebabkan wan prestasinya. Baru yang kedua, bagaimana pertanggungjawab Bu, bagaimana penyelesaian nomor 2 jadi 1, Bu. Itu balik, Bu. Terbalik. Dah? Nomor 2 jadi 1, Bu. Nomor 2 jadi 1. 2 jadi 1, 1 jadi 2. 3 tetap 3. Iya, Bu. Oke, itu menurut Michael. Menurut yang lain? Win 10 ini siapa? Sama, Bu.
Halo Dek, Win 10. Ya, Bu. Namamu Win 10? Enggak, Bu. Jadi siapa namanya? Nolasta, Bu. Siapa? Enggak ada jaringan, Bu. Nolasta, Bu. Nolasta? Iya, Bu. Menurutmu gimana, Dek? Bu, di kampung. 1, 2, dan 3. Berurut atau enggak? Tahu, Bu. Apa? Di kampung. Berurut atau enggak? Atau enggak tahu? Tahu, Bu. Apa? Enggak dengar loh, Ibu. Berurut atau enggak tahu? Atau Belum enggak? tahu, Bu. Oh, enggak tahu. Yang lainnya, ada yang mau coba jawab selain jawaban Michael? Kayaknya. Meirina Parhusip. Sama, Bu. Sama apa, Dek? 2 tuh 1 jadi 2, 3 tetap 3, Bu. Oh, Sania Yesenia. Iya, Bu. Menurut saya harusnya nomor 3 ke nomor 1, Bu. Nomor 3 ke nomor 1. Oke. Intan Ambarita. Iya, Bu. Nomor 3 ke nomor 1, Bu. Nia Clarissa. Nia, tidur, Dek. Oke, rumusan masalah tentang bank sumut ini tidak berurut atau tidak manageable. Urutan yang benar adalah yang pertama, nomor 2 harusnya menjadi pertanyaan pertama. Faktor-faktor dulu. Jadi gini, kita harus tahu faktor-faktornya terlebih dahulu. Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian, pertanyaan yang kedua adalah setelah kita tahu faktor-faktor yang menyebabkan wan prestasi, baru kita ngerti bagaimana cara menyelesaikan sengketa. Itu yang kedua. Lalu setelah kita mengerti cara menyelesaikan sengketanya, baru kita mengerti bagaimana tanggung jawaban. Iya. Jadi urutan yang benar adalah yang kedua menjadi 1. Yang ke-1 menjadi 2. Oh, yang ketiga menjadi 2 dan yang ke-1 menjadi 1 menjadi 3. Oke. Paham maksudnya ya, manageable di sini ya, berurut. Jadi gini, logikakan. Oh, berarti sebelum menjawab pertanyaan ini, aku tuh harus ngerti dulu nih pertanyaan yang 1. Baru kemudian aku bisa menjawab pertanyaan kedua dan ketiga. Seperti itu. Ya, Bu. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Yang lainnya masih ada yang bingung? Halo. Ada anak kecil itu. Oke, selanjutnya. Rumusan masalah. Yang pertama, kedudukan korporat. Yang kedua, perlindungan terhadap korporat. Dan yang ketiga, perlindungan terhadap kreditur. Sudah manageable atau belum? Belum. Sudah manageable atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Sudah? Ada yang jawabannya belum? Orang ini nggak ngerti, Bu. Enggak lah, pasti ngerti kok itu. Cuman diam-diam aja. Nggak mungkin enggak. Ngomong ya. Atau ada, nggak apa-apa deh, jujur aja. Ada yang nggak ngerti deh.
Ada yang masih belum ngerti, belum paham? Perlu Ibu jelaskan lagi? Dia ngasih modal ke kita 100. Oke, gini deh. Yang sudah ngerti, angkat tangan. Yang udah ngerti? Mana cubek? Diam. Iren, Feby udah ngerti. Gabe belum ngerti. Andre udah. Mama itu belum. Abu. Udah ngerti. Iren Ya, ini Bu. ngantuk ini, Bu. Iren, Bu. Ngantuk. Iren dia. ngantuk. Iya, Bu. Kampung ini, Bu. Mertua. Enggak lah. Ada yang belum paham? Andre ini, Bu. Andre ini, Bu. Ini muka Andre, Bu. Diam-diam aja, Bu. Kayak orang pau. Bongkar sih. Merina ada paham? Oh, Ibu tanya satu-satu aja deh ya. Win 10. Ibu nggak tahu namanya, Dek, lupa. Dek, udah paham? Kampung 10. Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Nah, belum. Aduh, gimana Ibu jelasnya? Fabio, teruskan. Apanya yang belum paham, Dek? Teruskan. Capek. Saya coba gini, rumusan masalah itu harus dibuat dalam berapa kalimat tanya? 3. Dia harus researchable dan manageable. Researchable maksudnya pertanyaannya harus bisa dijawab. Manageable maksudnya pertanyaannya harus berurut. Berurut di sini maksudnya adalah kita harus mengerti topik umum dulu, baru ke topik yang khusus. Contohnya seperti yang ini, Bang Sumut. Kita harus ngerti faktor apa dulu yang menyebabkan wan prestasi. Baru kemudian kita bisa menentukan penyelesaian sengketanya. Coba pakai ini ya, kita coba berpikir. Nggak mungkin kita bisa mengerti penyelesaian sengketa sebuah masalah kalau kita nggak ngerti faktornya apa. Terus, nggak mungkin kita bisa mengerti pertanggungjawabannya seperti apa kalau tidak ada penyelesaian sengketa terlebih dahulu. Sampai di sini paham, Dek? Ambo. Win 10 paham? Paham, Bu. Paham. Doni paham? Ambo. Andre? Andre Giovanni? Paham, Bu. Mana? Bolon. Mati lampu. Iya, Bu. Simon Pasaribu, paham, Dek? Paham? Paham nggak Simon? Nggak ada loh suaranya. Paham Simon? Minta ganti handset itu, Bu. Berasa, Bu. Feby, Di paham airport. Feby? Feby Benauli. Paham, Dek? Paham. Gabe? Paham, Bu. Cut Pitia? Merina? Maria? Paham, Bu. Doni, oh Doni udah. Mertua? Apa? Paham. Paham, Bu. Juliana? Paham adanya, Bu. Udah. Oke. Irenia? Paham, Bu. Paham. Romaito? Oh, Romaito. Mati kan? Nggak ada Romaito ya. Bu, kita Elisa? Zoom sampai jam berapa, Bu? Elisa? Elisa. Jaring, Bu. Oke. Semua Tania ya Senia? Paham, Bu. Intan? Paham, Bu. Mia? Oke. Tugas kalian adalah menentukan topik penelitian
dan menentukan 3 rumusan masalah yang searchable dan manageable. Minggu depan Banyak kali, Bu. tanya satu-satu. Nggak banyak itu. Kalau banyak itu, halaman Bu. Oke, Bu. palingan cuma setengah. Oh, aku kira itu buku suruh, Bu. Enggak. Paham Makasih tugasnya? ya, Bu. Apa tugasnya? Membuat 3 Judul penelitian. Bukan judulnya, Dek. Topik. Judulnya nanti. topik, Doni. Jangan kampung, Doni. Membuat topik penelitian. Lalu membuat 3 rumusan masalah yang researchable dan manageable. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Sudah selesai ya kuliah kita ya? Bagi Baik, Bu. Selamat siang, Bu. makan, yang mau tidur siang, silakan tidur siang. Oke, Bu. Oke, terima kasih untuk kuliah hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Oke, Bu. Sampai jumpa lagi, Bu. Oke. Baik, Bu.